Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang teman-teman lihat ya, di sini saya dapat surat peringatan dari Kredit Pintar. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sedang galbay Kredit Pintar 2024 bisa menyimak video ini supaya teman-teman itu bisa merasa tenang dan punya gambaran ke depannya ya. Nah, oke teman-teman, di sini saya dapat surat peringatan dari Kredit Pintar melalui email ya, diinformasikan kepada saya karena data saya mau dialihkan ke pihak kedua ya, bahwa tagihan saya akan ditagih langsung kepada saya. Nah, kita bacakan di sini ya, saya bacakan di sini. Karena Anda slow respon dan gak peduli lagi sama datanya, sudah dikasih diskon hapus denda 100% sampai pembersihan data, gak ada jawaban juga. Perusahaan sudah membuat surat jalan, mungkin ini adalah langkah terakhir yang akan dilakukan perusahaan terhadap sikap Anda. Data akan kami alihkan ke tim selanjutnya yang akan jemput dana hari ini sampai 2 hari ke depan. Sikap ini diambil agar nasabah kami paham apa yang disebut perjanjian digital, yang dimana Anda sendiri dalam keadaan sadar menyetujui semua syarat dan regulasi dan undang-undang yang telah Anda baca. Sekarang siapkan saja dana full dan materai 10.000 2 lembar. Penjemputan dana akan diambil keseluruhan pinjaman dan otomatis data dibekukan. Semoga ini langkah baik agar kedepannya Anda atau nasabah yang lainnya gak main-main lagi dengan menghargai kesepakatan bersama. Terima kasih. Nah, di sini saya galbay Kredit Pintar teman-teman ya. Sangat banyak sekali teroran lewat email ya. Nah, yang lebih menakutkannya ini teman-teman ya, apalagi sekarang OJK izinkan DC pinjol itu ya menagih ke kantor atau ke tempat kerja. Nah, jadi Kredit Pintar ini ya sudah menelusuri tempat kerja saya teman-teman ya. Kita di sini ya, kita baca di sini Anda benar kerja di sini bagian apakah? Atasan Anda tahu gak nomor baiknya Anda cantumkan sebagai kontak darurat di Kredit Pintar. Mohon maaf jika nantinya kami akan terus terhubung ke kontak darurat pada Anda, tempat kerja Anda, kamu ulah Anda sendiri. Tolong selesaikan sekarang tagihannya jika masih mau dibantu pembersihan datanya dan pengajuan ulang kembali. Nah, jadi aturan pemerintah juga ya, aturan OJK ya, emang memperbolehkan DC pinjol ya. DC pinjol baik itu Kredit Pintar ataupun DC pinjol lainnya diperbolehkan nagih ke kantor atau ke tempat kerja. Nah, bisa kita lihat ya di internet ya, debit kolektor DC pinjol diperbolehkan menagih hutang di tempat kerja, meminjam sesuai dengan POJK 22 tahun 2023, namun kunjungan ke kantor atau tempat kerja peminjam dapat dianggap sebagai pelanggaran privasi dan menyebabkan rasa malu dan tekanan psikologi yang tidak pantas. Oleh karena itu, DC pinjol seharusnya tidak mendatangi kantor untuk menagih hutang kecuali ada persetujuan atau permintaan khusus dari peminjam. Oke teman-teman, itulah pengalaman saya ketika saya galbay di Kredit Pintar tahun 2024 ini. Ya, saya galbay di Kredit Pintar itu dikarenakan memang benar-benar tidak mampu membayar tagihan yang ada di Kredit Pintar dan terpaksa saya melakukan gagal bayar atau galbay. Nah, tetapi ya banyak sekali ya peringatan-peringatan dari Kredit Pintar ya, baik itu melalui telepon atau melalui email. Bahkan saya sempat mau datangi DC ke tempat kerja. Nah, jadi misalkan teman-teman ya ada DC Kredit Pintar mau datang ke tempat kalian, ke tempat kerja kalian atau ke rumah kalian, jadi tanpa persetujuan kalian itu mereka sudah melanggar aturan ya. Jadi sebenarnya sih tidak boleh ya kalau DC Kredit Pintar itu datang ke tempat kerja, nanti bisa mengganggu ya kenyamanan seorang nasabah yang galbay di Kredit Pintar, takutnya malu sama teman-teman dan sebagainya. Nah, jadi makanya tidak boleh ya, tidak diperbolehkan kalau melakukan seperti itu ya tanpa izin nasabah yang galbay, itu berarti sudah melanggar aturan ya. Nah, jadi teman-teman ya, saya galbay di Kredit Pintar ini, mungkin teman-teman ya, apakah didatangi DC-nya langsung ke tempat kerja atau tidak, pokoknya simak terus video ini. Nah, jadi
DC Kredit Pintar walaupun sudah mengirimkan, mau datang menginformasikan, mau datang ke tempat kerja saya. Nah, karena saya tidak respon ya kepada mereka, ya otomatis mereka kan juga takut ya melanggar aturan ya. Karena saya tidak memberi izin, ibaratnya mau istilah ngomong kasarnya seperti itu. Saya tidak memberikan izin kepada mereka untuk datang ke tempat kerja saya. Nah, maka dari itu ya, maka dari itu mereka itu tidak datang ke tempat kerja saya, teman-teman. Nah, tetapi ke rumah saya pun mereka itu tidak datang, teman-teman. Walaupun mereka juga katanya sedang di tempat nasabah yang galbay ya, dekat rumah saya. Tapi yang sampai saat ini ya, DC Kredit Pintar itu tidak ada datang ke rumah saya, teman-teman. Nah, tetapi perlu teman-teman ketahui ya, karena saya tidak didatangi DC Kredit Pintar, walaupun DC ini sudah banyak di seluruh wilayah ya, tapi saya itu tidak datangi DC Kredit Pintar. Nah, disebabkan karena utang saya hanya 400-an ya, 400 ribuan, itu juga beserta bunganya ya. Itu tagihan terakhir, teman-teman. Tagihan sebelumnya saya sudah bayarkan, itu tagihan terakhir ya, dengan nominalnya itu sangat kecil, di bawah 1 juta ya. Jadi otomatis ya tidak akan ada DC Kredit Pintar itu datang ke rumah saya ataupun ke tempat kerja saya. Nah, jadi melihat dari nominalnya, teman-teman ya. Dan juga di tempat saya itu tidak ada atau tidak banyak ya yang galbay di Kredit Pintar. Makanya daerah saya itu tidak diprioritaskan oleh mereka. Nah, jadi misalkan teman-teman yang galbay di Kredit Pintar, kemudian teman-teman ya mau didatangi ke tempat kerja, nah teman-teman silahkan ya, teman-teman menolak ya. Kalau misalkan mereka maksa, berarti mereka sudah melanggar aturan ya. Sebenarnya sih tidak boleh ya, karena itu membuat kita tidak nyaman sebagai nasabah yang galbay ya, otomatis kita malu teman-teman ya. Nah, jadi intinya saya kasih tipsnya supaya teman-teman tidak selalu was-was, tidak selalu merasa ketakutan ketika galbay di pinjol atau galbay di Kredit Pintar. Nah, teman-teman, kuncinya hanya satu saja. Yang pertama hanya satu saja, yaitu kuatkan mental. Ya, bila mana teman-teman sudah kuat mental dengan teror-teroran dari pihak Kredit Pintar, baik itu dari ini perusahaan Kredit Pintar ataupun dari DC-nya, kalau misalkan teman-teman kuat mental, itu teman-teman tidak akan terlalu terpikirkan. Jadi slow saja. Teman-teman pastinya yang galbay Kredit Pintar itu bukan disengaja ya, karena terpaksa, memang benar-benar tidak mampu untuk membayar ya, otomatis terpaksa galbaykan saja dulu ya, terpaksa digalbaykan saja dulu. Saya yakin seperti itu, teman-teman ya. Ya, karena mungkin banyak keperluan lain ya, sehingga terpaksa galbay di Kredit Pintar. Nah, jadi teman-teman perlu ketahui ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan sampai datang ke kantor itu sudah melanggar aturan. Kalau datang ke rumah itu memang diperbolehkan ya, untuk pihak DC pinjol diperbolehkan datang ke rumah. Tapi teman-teman jika tidak mau menemuinya, itu juga tidak apa-apa, itu juga tidak diwajibkan, teman-teman ya. Nah, jadi intinya teman-teman yang galbay di Kredit Pintar itu intinya kuatkan mental saja, dan harus tahu bagaimana resikonya ketika galbay di pinjol atau Kredit Pintar. Jadi kalau galbay di pinjol itu ya, kita sanksinya hanya perjanjian digital kan tadi ya. Jadi hanya data saja kita yang dibekukan atau masuk slik OJK. Nah, jadi sanksinya itu saja, teman-teman ya. Bila mana teman-teman merasa ketakutan banget ya, takut diapa-apain gitu kan sama pihak DC pinjol gitu kan, buang rasa takut itu. Jadi kalau misalkan teman-teman galbay di pinjol, itu hanyalah sanksinya hanyalah perdata saja ya, datanya dibekukan ya, dan dimasukkan ke slik OJK bahwa data tersebut itu tidak layak mendapatkan pinjaman lagi, baik itu di aplikasi pinjaman online ataupun di semua bank gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi sanksinya itu hanyalah itu saja. Jadi sebenarnya sih tidak ada yang perlu ditakuti. Nah, tetapi kalau saya sih ya, yang ditakuti itu bukan masalah DC atau ini ya, teman-teman. Yang saya takuti itu adalah bunganya. Semakin lama kita galbay, semakin besar
bunganya teman-teman. Yang saya takutin itu seperti itu. Kalau masalah DP itu saya biasa-biasa saja, ya. Ya karena saya emang bener-bener tidak punya uang. Walaupun mereka mau datang ke rumah saya, pas saya nggak punya uang, saya mau bayar pakai apa? Bilang seperti itu. Dan saya juga sudah tahu aturan-aturannya seperti apa, ya. Jadi makanya saya itu slow saja. Intinya saya kuatkan mental saja. Nah, bagi teman-teman yang galbay di Kredit Pintar, nggak usah khawatir, karena galbay di Kredit Pintar itu tidak seseram yang kalian bayangkan. Yang penting kalian itu ada niatan mau bayar, ya, mau kapanpun itu bayarnya, tetapi kalian mau bayar gitu kan, seperti itu. Tetapi itu juga tergantung pada diri kalian masing-masing, apakah kalian sayang sama data kalian atau tidak. Ya itu tergantung pada kalian. Jika tidak, ya sudah, kalian galbaikan. Kalau misalkan kalian sayang, silakan bayar. Intinya seperti itu saja. Ya, intinya yang galbay Kredit Pintar itu bukan kalian saja, jadi sangat banyak sekali yang galbay. Intinya gak usah takut DC mau datang ke kantor atau ke rumah, itu kalian jangan terlalu dipikirkan. Kalau misalkan kalian pikirkan, itu bisa membuat kalian stres, teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.